Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di sini sama Miss Mutia, guru biologi dari SMA Negeri 1 Patamuan. Kali Nah, ini pada kita pertemuan akan kali ini membahas kita akan materi belajar biologi untuk mengenai kelas KD 11 IPA. 3.1 yaitu Pada KD sel. Selamat 3.1 ini kita mengikuti. akan mempelajari tentang sel. Tahukah kamu apa itu sel? Sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil kehidupan yang dapat melaksanakan fungsinya secara mandiri. Nah, Miss mau tanya nih, sudah pernahkah Ananda melihat sel secara langsung? Pasti sudah ya. Ya, baik kita sadari ataupun tidak, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah melihat sel. Karena sel itu ukurannya beragam, mulai dari yang harus menggunakan mikroskop untuk melihatnya, hingga yang bisa dilihat langsung menggunakan mata kita sendiri. Nah, apa saja sih contoh-contoh sel yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, di sini Miss sudah tampilkan ada 3 contoh sel. Yang pertama itu adalah sel prokariotik. Nah, sel prokariotik itu adalah sel yang paling sederhana dibandingkan dengan sel-sel lainnya. Contohnya itu adalah sel bakteri dan cyanophyta atau alga hijau biru. Yang kedua itu adalah sel tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan ini sangat beragam ya, mulai dari ukuran yang sangat kecil hingga tumbuhan yang berukuran sangat besar. Contohnya itu seperti pohon-pohon berukuran besar. Yang ketiga itu adalah sel hewan. Nah, baik itu mulai dari hewan bersel satu hingga hewan yang sudah kompleks sel tubuhnya yang memiliki banyak sel. Nah, di sini kita bahas dulu yang pertama itu adalah sel prokariotik. Nah, dari katanya kariot, kariot itu adalah membran inti, sementara pro itu artinya awal. Jadi boleh kita simpulkan bahwa sel prokariotik itu adalah sel sederhana yang masih belum memiliki membran inti. Jadi inti selnya itu seperti berserakan di sitoplasma tanpa ada yang membungkusnya. Nah, karena sederhananya ini, maka sel prokariotik juga belum memiliki organel yang lengkap. Dia hanya memiliki organel seperti ribosom dan organel lainnya yang tanpa membran. Contohnya tadi seperti di gambar ini ya, ada sel bakteri, kemudian ada alga hijau biru atau cyanophyta. Tipe sel yang kedua itu adalah sel eukariotik. Nah, mirip dengan sel prokariotik sebelumnya, dasar pembedanya ini adalah kariotik atau membran inti. Kata eu itu artinya sejati, berarti sel eukariotik itu adalah sel yang sudah memiliki membran inti sejati. Oleh karena itu, boleh kita sebut intinya dengan nukleus. Ya. Dan karena membran intinya sudah terbentuk dengan baik, maka organel-organel bermembran juga ada kita temukan pada sel tipe ini. Contoh organelnya adalah ribosom, plastida, retikulum endoplasma, lisosom, dan lain-lainnya. Nah, di sini Miss mau berbagi beberapa fakta-fakta menarik yang terdapat pada materi sel ini. Yang pertama, organisme sel tunggal prokariotik itu dikatakan sebagai makhluk paling awal yang ditemukan dalam kehidupan bumi. Ya, dikatakan mereka yang dahulunya ada kemudian berkembang menjadi organisme yang lebih kompleks seperti yang kita temukan sekarang ini. Yang kedua, sel itu memiliki rentang waktu hidup yang berbeda. Ada sel yang hanya berumur beberapa hari atau bahkan beberapa jam, bahkan ada juga yang berumur hingga bertahun-tahun. Ya, contohnya saja seperti sel eritrosit manusia itu hanya berumur 120 hari. Sementara sel-sel saraf itu selagi dia masih terjaga fungsinya dengan baik, maka akan berfungsi hingga kita sampai kita meninggal, ya, berfungsi terus dengan baik. Nah, fakta selanjutnya tentang sel ya.
sel ini bisa melakukan yang namanya kemudian sel itu juga melakukan bunuh diri loh. Jika dirasa komponen-komponen sel sudah tidak bisa lagi melaksanakan fungsinya dengan baik, maka mereka dapat melakukan apoptosis atau proses bunuh diri. Kemudian, sel telur adalah sel terbesar di tubuh manusia. Sementara kebalikannya, sel kepala sperma itu adalah yang berukuran paling kecil. Kemudian, miliaran sel tubuh manusia itu mati setiap hari. Tapi jangan khawatir, karena setiap saat juga dibentuk sel-sel kembali untuk menggantikan sel-sel yang telah rusak atau hilang. Nah, Nanda semua, apa yang dapat kamu simpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini? Jangan lupa tuliskan jawabanmu pada kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.